divisi kewirausahaan. Perkenalkan, nama aku Nida Inayani, dipanggil Nidya sebagai anggota divisi KWU. Oke, ini dari KWU cuma berdua atau gimana? Mungkin Iya. ada teman-temannya yang tidak nampak ini mau diperkenalkan sih. Oh ya, ada juga anggota lain yaitu Ernawati Prahesta. Dia sedang berhalangan. Oke, aku langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama nih ya. Iya, boleh langsung. Bisa dijelaskan nggak sih divisi KWU atau kewirausahaan itu apa? Gitu. Jadi ya sesuai namanya ya. Jadi divisi kewirausahaan itu divisi yang melakukan tiap-tiap kegiatan kewirausahaan untuk menunjang kebutuhan finansial dari HMSD itu sendiri, dan kita juga bertanggung jawab buat membagikan ilmu terkait wirausaha kepada masyarakat dari Prodi Sains Data dan juga masyarakat umum. Mungkin kalau teman-teman yang lebih lengkap gitu bisa nonton video profil HMSD ya. Di situ ada yang lebih lengkap gitu. Sekalian promosi ya, Iya. promosi katanya MSD. Sip. Tonton. Oke, lanjut. Ngomong prokernya dari KWU itu ada apa aja sih dari divisi KWU? Lumayan banyak ya, karena prokernya kita itu kayak sifatnya progresif. Intinya ya seputar berwirausaha, pastinya ada juga kayak proses buat promosi dan juga itu tadi yang apa kayak buat konten edukasi gitu buat teman-teman di prodi. Seperti itu aja sih. Kalau boleh tahu konten-kontennya biasanya di-share di mana? Oh ya, kalau konten-kontennya itu di IG dari divisi KWU itu sendiri ya, atau hmsd_store.ittp. Di sini di follow ya. Promosi. Di follow guys. Nah, di situ ada konten apa aja nih di Instagram itu? Pastinya seputar kewirausahaan sih, gimana apa kayak seputar marketing juga, kayak pemasaran gitu. Intinya yang seputar kewirausahaan aja. Tips-tips gitu ya. Yes. Berusaha. Oke. Kalau tadi ngomongin prokernya dari KWU, nah ini ngomong job desk-nya dari pengurus KWU itu sebenarnya apa gitu? Job desk pengurus KWU. Ya, setiap anggota kan pasti jadi PJ ya dari apa proker-proker yang ada gitu, tapi nggak membatasi buat apa saling berkontribusi, pastinya nggak kayak satu proker ini cuma satu orang doang kayak gitu. Pastinya saling berdiskusi lah gimana sih caranya biar proker itu lebih apa ya Ya begitulah. Bisa ya lebih berjalan lebih optimal lagi kayak gitu guys. Oke, kerjasama lah ya. Iya, kerjasama. Oke, terus nih sejauh ini nih dari tadi kan kita ada banyak prokernya gitu kan, untuk progres juga gitu. Yang paling berkesan bagi kalian apa? Mungkin bisa disebutkan satu-satu daripada dia mungkin proker yang paling berkesan. Apa? Enggak ada sih. Gak ada. Keren banget. Semuanya menurutku berkesan sih karena saling berhubungan gitu ya, kayak ada proker buat kayak penelitian gitu atau buat apa sih riset terkait pasarnya itu gimana, kayak kondisi kita jualan gimana, kayak misal waktu itu di bulan puasa kita kan sempat ngadain bagi-bagi takjil gitu kan, terus kayak nyari tempat, terus gimana sih apa kira-kira apa gitu menu yang biasa dijual gitu di takjil apa di pasar takjil gitu atau pasar Ramadan. Terus ya gimana kita nyiapin apa sih kayak barang yang kita mau jual kayak gitu, itu semuanya kayak berkesan sih. Kayak bikin video promosi juga itu berkesan sih, semuanya kayak berkesan. Kalau dari divisi KWU ini juga kayak jualan kewirausahaannya itu secara offline doang atau mungkin ada? Iya, sebenarnya kita punya all shop ya, cuma nggak begitu dioptimalkan soalnya waktu itu kan kita sempat pengen ngadain produk itu ya, yang modul sama flashcard terkait sains data. Jadi kan kayak sains data itu akhir-akhir ini apa ya kayak populer kayak gitu lah. Jadi kita pikir bikin modul belajar atau flashcard itu tadi yang buat menunjang kayak apa sih pengetahuan di ilmu sains data, terus ya kan nggak cuma dinikmati sama mahasiswa di dalam kampus gitu ya atau di dalam prodi, tapi orang lain juga bisa mengakses produk itu. Jadi kita adain workshop, cuma ternyata karena banyak kegiatan gitu, jadi dari pengurus HMJ sendiri kurang bisa apa ya berkontribusi di pembuatan modul itu. Tapi ya gak apa-apa sih, emang karena lagi sibuk-sibuknya aja jadi kurang bisa nyari waktu gitu guys. Jadi untuk selama ini ya offline ya? Iya, cuma ya offline. Ya mungkin nanti selanjutnya kali ya di lagi buat optimalkan terus gitu ya. gitu ya. Semangat. Oke nih, apa ya menurut
kalian. Apa sih kesulitan yang dihadapi saat menjadi pengurus dari KWU? Sulit. Siapa dulu nih? Langsung Mas Vicky gitu. Kalau kesulitan sama di divisi KWU pastinya apa ya, aku kira setiap berwirausaha pasti apa ya, punya resiko lah buat rugi kayak gitu, dimana kalau itu kayak tekanan batin sendiri sih. Kayak jadi pikiran gitu loh guys, kayak apa ya, ya nggak mau lah kita kayak ngerugiin organisasi atau gimana gitu, tapi ya pasti semua langkah yang kita ambil ya penuh dengan hati-hati, terus juga konsiderasi dari dalam divisi dan juga kita terbuka dari luar divisi gitu. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan pasti juga atas dasar persetujuan semua anggota HMSD gitu lah, kayak kita saling support gitu. Jadi apa ya, tadi apa sih pertanyaannya, kekhawatiran ya? Kesulitan ya. Oh ya, kesulitan ya, kesulitan itu jadi nggak begitu jadi beban pikiran lah, kayak ya udah gitu. Emang kita di organisasi kan juga saling berkembang lah, jadi ya terbuka aja satu sama lain, saling support gitu, jadi aman aja sih. Kalau dari Mbak Dini? Ceritanya paling ya yang kemarin sih kurang terbuka aja ya anggotanya. Oh, komunikasi gitu ya. Komunikasi. Oh, gitu. Tapi kalau kayak misalnya pas lagi jualan nih, pernah nggak ngerasa kayak ini susah banget nyari pelanggan, atau enggak waktu riset atau apa nih kayak ribet banget sih, susah banget gitu, pernah gitu nggak, ngerasa gitu nggak? Atau karena kalian enjoy banget nih ya, berjiwa kewirausahaan banget, jadi menurut kalian Ada pastinya sih buat kesulitan kayak gitu, soalnya apa ya, sekali mengikuti riset pun kadang ketika praktik ya nggak sesuai harapan gitu kan, jadi emang ya kita cuma menganggap itu sebagai bagian dari proses berwirausaha gitu sih, emang resikonya ya gitu, dan ya nikmati aja setiap langkahnya, terus ya kayak dipelajari aja, karena konsep berwirausaha ya pastinya berusaha gitu ya, bukan terkait untung rugi, tapi ya tetap sih harus jadi konsiderasi. oke. Nah ini ada cerita menarik nggak dari divisi KWU, misalnya waktu kalian jualan ada kejadian apa, atau mungkin waktu persiapan apa ada apa ini gitu Cerita menarik ya, ya. paling terkait itu sih apa, yang waktu Ramadan itu kayak susah banget ya, karena waktu itu musim hujan. Oh. Sementara kita kan apa yang takjil itu sore ya pastinya, menjelang buka, dan menjelang buka itu emang sering hujan waktu itu, setiap sore itu hujan, kayak susah banget nyari waktu, terus ya semuanya kayak mendadak gitu, kayak apa ya, walaupun kita kayak nyari apa sih, kayak dari ramalan cuaca gitu, misal nggak hujan kayak gitu, tapi ternyata hujan kayak gitu, terus tiba-tiba oh ini kayaknya nggak hujan deh, terus kayak maksain gitu buat dadakan gitu, itu sih paling. Tapi pernah kehujanan nggak? enggak sih, alhamdulillah selama waktu jualan gitu enggak, cuma emang itu cukup menantang sih, soalnya apa ya, waktu menjelang buka juga rata-rata orang kayak pengennya langsung pulang kayak gitu, jadi susah sih, cuma ya itu yang bikin menarik sih, kayak itu juga apa ya, kegiatan wirausaha pertama kita gitu, yang ujungnya jadi campaign yang buat ngenalin divisi KWU gitu, itu aja sih. Kalau boleh tahu waktu itu jualannya apa tuh pertama, produk yang dijualkan? Es kuku, terus es apa ya, es kopi nggak sih? Iya, Kopi. ya, es kopi yang jelly itu. Terus itu antusiasnya masyarakat gimana tuh? Habis? Eh, Yang pertama? yang pertama itu yang es kopinya nggak habis sih. Ah, Terus habis itu ya lumayan lah, karena apa? Ya lumayan lah. Ya membaik lah, membaik. Soalnya kita makin tahu gitu kayak porsinya itu seberapa, jadi nggak ada yang tersisa kayak gitu aja sih. Tapi Kayak nyari aman gitu. kalau dari divisi KWU ini pernah rugi nggak sih waktu kalian jualan itu? Enggak, itu di luar divisi KWU, itu waktu itu jadi panitia danus. Waktu itu iya, jadi panitia. Selama di divisi KWU alhamdulillah enggak sih. Aman ya? Apalagi iya, aman-aman. Bagus berarti teknik marketingnya Iya. mantap dong, mau pernah rugi. Ya main aman sih. Oke nih, menurut kalian sikap dan sifat apa yang harus dimiliki oleh pengurus divisi KWU? Apakah kecerdasan dalam berwirausaha? Wah, Gitu. biasa aja loh.
pastinya berani, yang paling utama sih berani mengambil resiko gitu sih, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya sewaktu kita berwirausaha gitu. Seperti yang aku sebutin tadi lah, kayak waktu praktik bisa jadi nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan kayak gitu. Kayak kita itu agak susah lah buat menebak apa sih ya, pikiran konsumen kayak gitu. Jadi yang penting berani sih buat ngambil resiko itu, kayak mau nggak mau ya emang harus berwirausaha kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lagi berwirausaha nih, mau dan usaha apa gitu kan, terus mau menjualkan produknya, biasanya yang nyari ide buat produk ini nih yang kita jual siapa? Atau didiskusikan lagi? Pasti ya diskusi bareng-bareng, tapi biasanya aku kayak inisiasi dulu, kayak apa sih, intinya ya waktu awal aku bilang kayak masing-masing harus bisa usul lah, kayak mau produk apa gitu, terus kayak aku bicarain produkku ini, terus menurut kalian gimana gitu, terus paling nanti mereka usul produknya apa kayak gitu, atau terkait yang aku usulin gimana kayak gitu. Produk yang kalian itu kalian produksi sendiri kah atau gimana? Atau yang buat dijual biasanya? Sejauh ini campur sih, ada yang produksi sendiri, kayak waktu itu takjil juga itu sendiri, tapi ada juga yang emang udah tersedia di pasar gitu, kayak kita jual ulang dengan harga ya kurang lebih sama lah, ya lebih sedikit gitu. Ya mencari keuntungan Ya juga iya, kan? iya kali Cari giveaway gitu, keuntungan. kayak ada juga kayak itu, kayak yang waktu itu kan kita sempat ngadain yang etalase yang kasir kejujuran ya, itu kan juga apa, kayak makanan ringan yang biasa gitu, yang biasa di warung. Jadi gitu sih, kayak selama ini campuran gitu antara produksi sendiri sama emang udah ada gitu kita jual dulu. Jadi sempat ngomong soal apa yang Kasir kejujuran ya. Kenapa kalian milih buat bikin kasir kejujuran gitu, nggak yang ada standby gitu kan? Soalnya bukannya kalau kasir kejujuran tuh lebih ini ya, beresiko sebenarnya. Ya oke. Jadi waktu itu kenapa aku ngadain kasir kejujuran? Itu sebenarnya emang apa ya, kayak gambling banget gitu ya. Cuma waktu itu posisi itu kita di semester berapa ya? Semester 4 lah. Ya intinya gitu loh, waktu itu eh, kita itu pakai sistem hybrid. Nah, waktu itu kita lagi kebagian di setelah UTS, di mana setelah UTS itu kita online, tapi sebelum UTS kita kan offline gitu karena hybrid. Jadi apa ya, anggota-anggota HMSD itu mayoritas emang dari luar kota Purwokerto, jadi lebih milih buat di rumah atau ya menikmati kuliahnya dari rumah, enggak dari kosan atau standby di Purwokerto gitu. Dan dari teman-teman Purwokerto ya menurutku agak kurang apa ya, adil lah kalau mereka suruh nungguin stand gitu kan, apalagi mereka juga harus kuliah secara bersamaan gitu. Di sisi lain juga apa ya, mahasiswa yang lain juga ada yang offline online gitu. Jadi aku rasa pasarnya nggak begitu ramai lah, atau etalasenya itu nggak begitu banyak yang apa beli gitu. Walaupun ujungnya lumayan sih, walaupun sempat ada rugi di beberapa hari, tapi kalau diakumulasi masih aman sih. Walaupun itu emang apa ya, ruginya bikin apa, akumulasinya itu jadi apa, keuntungan totalnya jadi kurang itu banyak banget. Jadi kita stop sih. Waktu Emang harus standby gitu, harus ada yang jagain, nggak bisa ada yang kasih kejujuran gitu, kayak terlalu gambling. tapi berarti ini kasir kejujuran udah di stop ya? Ya udah di stop. Kalau mau lanjut kayaknya bisa sih, tapi nggak kasih kejujuran gitu, soalnya kan kita udah offline ya kuliahnya gitu. Jadi itu sih. Waktu itu waktu kalian ngalamin ini benar-benar kerugiannya rugi gimana, banyak atau akhirnya bisa tertutupi nih? Ya emang bisa tertutupin sih, kita berhasil buat untung sedikit gitu. Walau tadinya itu kayak banyak, tapi kayak turun hampir kayak 90% lah. Dan itu kayak ngena banget sih, kayak tadinya padahal udah untung gitu, tapi langsung kurang. Iya, di awal-awal hari itu kayak untung, terus kok tiba-tiba kayak rugi, terus kayak banyak gitu lah. Jadi makan banget ruginya gitu. Sementara keuntungan apa ya, yang kita ambil dari per item itu nggak terlalu banyak, jadi kayak bener-bener ketika ada item yang nggak apa terbayar di kasir kejujuran itu langsung ngurangnya banyak banget gitu. Terus sejauh ini produk yang dijualkan tuh cuma di maksudnya makanan minuman atau ada produk-produk lainnya yang di luar dari ini apa sebenarnya kuliner lah maksudnya? So ini sih paling kuliner ya, karena seperti yang aku sebutin tadi yang terkait modul sama flashcard itu nggak jadi. Oh paling yang baru-baru ini itu terkait PDH ya, itu paling yang non apa kuliner itu. Buat teman-teman yang udah pre-order PDH
kasih banyak ya guys. Kalian sudah menunjang keuangan di HMSD Iya. gitu. Bagus bagus. Ini kalau ngomongin aja. Ini keuntungan yang kalian rasain nih sebagai pengurus dari divisi KWU itu apa sih? Pastinya jam terbang di kewirausahaan itu makin tinggi ya, kayak ada pengalaman lah buat berwirausaha, jadi makin tahu aja kayak praktiknya itu ternyata gini gitu ya, bukan berarti jadi trauma gitu ya, tapi jadi lebih paham aja, dan kedepannya kalau mau berwirausaha ya jadi punya pengalaman sendiri lah gitu yang bermanfaat aja buat masa depan gitu. Kalau dari Mbak Dini, keuntungan yang dirasakan apa nih? Kalau aku sih itu ya apa bisa nambah strategi buat jualan aku sendiri loh, dan aku punya jualan juga. Oh, jalan apa nih Mbak? Parfum sama masker. Waduh, Promosi pesan guys, besar nih. pesan ya guys Besar ya, nih Mbak Dini oh, Mbak Ditya gitu. Itu mulai usaha itu tadi setelah jadi pengurus divisi KW itu sebelumnya emang udah besar banget. Dulunya sebelum masuk divisi KB itu udah punya niatan, tapi kayak masih ragu-ragu gitu, sama sibuk sama kuliah, jadi niatan itu jadi ketunda. Terus pas masuk divisi KBU mau nyoba aja. Oh. Berarti apa ya? Jadi buat Iya, berani berani, gitu. ya. Berarti Iya. buat teman-teman nanti yang mau jualan tuh masih Iya. ragu-ragu masuk KWU aja Iya. kali ya. Kalau untuk Mas Vicky udah ini kan punya usaha lain kan dari KWU? Enggak sih, aku nggak ada. Tapi Pernah kepikiran mungkin? iya sama-sama kayak pernah kepikiran, cuma belum apa ya? Ya belum tahu aja sih kayak produk. Iya masih kayak lebih milih buat fokus kuliah sama organisasi dulu gitu. Terus menurut kalian ada nggak sih proker atau kegiatan yang dilakuin KWU nih? Terus itu yang menerapkan ilmu sains data gitu, itu kan anak-anak sains data nih gitu. Ada nggak gitu? Si paling sains data. Iya, siapa tahu tiba-tiba pas lagi riset atau apa pakai Python gitu kan, coding dulu gitu. Nggak sejauh itu sih, Nggak karena ada ya? kita di KWU juga masih baru ya, kayak apa? Nggak punya data-data kayak gitu terkait kayak penjualan sebelumnya atau gimana. Jadi yang kita lakuin ya pure itu sih, kayak masih kayak banyak eksperimen kayak gitulah. Tapi justru karena itu mungkin apa ya, buat divisi KWU selanjutnya jadi lebih enakan sih, karena udah tahu lah gambarannya gimana gitu, kayak dari pengalaman kita. Tapi kalau buat ilmu sains data itu ada pastinya ya, karena kita juga menganalisis data yang udah masuk kayak gitu, buat dipresentasiin kan di rapat evaluasi kayak gitu. Gitu sih. Oke, terus dari semua program yang pernah dijalankan nih, menurut kalian yang paling sulit dijalanin ada nggak? Yang paling sulit dijalanin, oh itu HMSD Work. HMSD Work itu susah banget. Jadi HMSD Work itu proker yang apa ya, kita itu menawarkan jasa ke orang-orang itu terkait apa ya, yang berkaitan sama minat atau bakat dari anggota HMSD gitu. Tapi sejauh ini itu gak dapet guys, kayak susah banget saingannya itu sama apa ya, kayak orang-orang yang benar-benar udah freelance kayak gitu. Jadi mereka udah punya reputasi yang baik lah di apa ya, di industri kayak gitu. Jadi kalah saing aja sih. Tapi yang aku syukuri waktu itu kan kita sempat bikin portofolio ya buat ditunjukin ke calon pelanggan gitu, dan dari teman-teman cukup antusias, banyak yang ngumpulin portofolionya gitu, dan hasilnya juga bagus-bagus lah. Jadi emang persaingan aja sih terkait itu aja, kayak faktornya ya emang dari luar itu susah gitu. Terus kalau dari divisi KWU apa nih langkah-langkah yang diambil waktu kita terasa nih kayaknya kita kalah persaingan nih gitu. Ada nggak? Langsung Sebenarnya ngambil apa nih gitu, bikin strategi apa? ada pikiran buat ngebuat ulang portofolio yang ada gitu, karena waktu itu kita bikin portofolio itu waktu itu hybrid, jadi waktu itu online dan apa ya, kayak mungkin kurang koordinasi atau terlalu cepat buat bikin portofolio, jadi aku kira dibuat ulang biar lebih matang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya karena anggota MSD itu makin sibuk gitu ya, kayak kemarin ada yang studi independen kayak gitu dan lain-lain, akhirnya kita jalan pakai portofolio yang ada. Dan kembali lagi lah, karena kita kan divisi kewirausahaan, pasti ya konsepnya paling nggak usaha dulu lah, jadi dengan apa yang ada ya diusahain gitu guys. Berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Yes. Nah ngomong nih,
apa aja sih jasa yang ditawarkan dari HMSD Work ya tadi namanya? Iya. Ada apa aja sih? Kalau buat jasa yang kita tawarkan itu ada voice over, terus graphic design, ada video editing, terus penulisan artikel, sama satu lagi itu terkait bahasa Inggris ya, baik kayak penerjemahan atau penulisan artikel di bahasa Inggris gitu sih. Terus kalau misalnya teman-teman siapa tahu setelah nonton video ini ada tertarik iya, gitu kan, gimana cara jangan pesennya lupa. tuh? Kalau mau pesen itu bisa DM di IG kita aja sih di hmsd_ttp gitu. Tapi kita biasanya juga apa ya, ada di website freelance gitu. Jadi emang apa ya, kalau di website freelance itu kan pelanggan-pelanggan itu kayak nge-up projectnya mereka gitu. Ini yang dikerjain itu kayak gini gitu. Jadi kita kayak nge-bid kayak gitu. Kita apa, kasih tawaran ke mereka, kita mau dapat berapa, terus kayak yang ngejelasin lah kita itu udah ngapain aja, terus kita juga bisa nunjukin portofolio kita gitu. Jadi di website freelance kita juga usaha di situ sih, kayak nawar-nawarin gitu. Oke, ini aku masih pertanyaan untuk Mas Vicky dulu nih. Sebelumnya kan aku berada di divisi lain ya di periode sebelumnya di Iya. MSD. Nah terus ini kenapa akhirnya memilih jadi core dari KWU? Oke, jadi sebelumnya itu aku di Kominfo ya. Ya. Sayangnya aku jadi ini nih, staff di sini nih. Tapi di periode ini aku milih di KWU. Jadi sebenarnya aku itu nggak sengaja join HMSD lagi gitu. Oh nggak sengaja? Iya, nggak sengaja, ini bener-bener nggak sengaja guys. Jadi waktu itu aku kira ex HMSD itu harus ikut HMSD lagi, karena kan kita di prodi itu, prodi kita masih baru gitu ya, waktu itu cuma ada 2 atau 3 angkatan lah. Jadi aku kira emang apa, yang angkatan pertama itu yang udah di HMSD join HMSD lagi supaya lebih stabil aja di organisasi gitu kan, kayak istilahnya ya yang udah paham gitu. Jadi aku waktu itu waktu ketua sama wakil dipilih, terus oprek buat yang internal HMSD, aku langsung daftar gitu. Terus ngeliat ini divisi apa aja, terus ada divisi baru yaitu divisi kewirausahaan sama SDM. Terus di antara divisi itu sama yang lain, aku itu emang di awal sebenarnya pengennya di KWU gitu. Cuma waktu itu karena nggak ada, aku pilih Kominfo karena aku sempat ada background ya, maksudnya waktu SMP aku itu belajar graphic design gitu, walaupun nggak aku lanjut. Terus aku kayak ya udahlah maksain di Kominfo gitu. Terus karena divisi KWU muncul, akhirnya aku ya udahlah ke KWU gitu. Soalnya stok di Kominfo juga cuma 2 orang ya. Jadi aku kira temanku yang 2 itu, karena dulu divisi Kominfo ada 3 ya. Terus yang 2 itu aku kira bakal masuk Kominfo lagi. Jadi aku kira ya udahlah aku yang ngalah ke divisi lain. Ternyata malah bisa sendiri-sendiri gitu. Dan alhamdulillah jadi koor semua gitu. Oke, kalau untuk Mbak Nindya nih, kan sebelumnya udah pernah ikut HMSD atau enggak? Di periode sebelumnya? Belum kan ya, berarti di periode ini kan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk HMSD terus milihnya divisi KWU gitu? Baru terpanggil aja ya hatinya. Oh, Ada panggilan gitu. ada panggilan, emang langsung niatnya dari awal pengen masuk ke KWU gitu? Kan yang sebelumnya pernah ikut juga tapi nggak lolos. Dulu apa ya, minat bakat sama Penmas tapi nggak lolos. Ya udah, terus tahun depan terus mau coba ikut lagi gitu. Terus terima di KWU. Wah, ternyata emang jiwanya Iya, mungkin sudah di KWU. emang udah takdir guys. Udah takdir, Iya. berwirausaha mengumpulkan pundi-pundi uang untuk Iya. HMSD gitu ya. Oke nih, kalau untuk kalian berdua nih ngasih rating dari 1 sampai 10, seberapa besar kalian rekomendasiin divisi KWU untuk teman-teman yang bakal jadi pengurus periode setelah? Kalau aku 9 dari 10 sih. Ya karena divisi KWU itu apa ya, menantang gitu guys, buat kalian yang jiwanya tertantang gitu ya, penuh tantangan, penuh gitu. Ya divisi KWU. Guys. Cocok kan? Iya. Kalau untuk Mbak Nindya, berapa? 9 sama. Wah, emang sangat direkomendasikan guys. Gitu. Jadi join KWU aja ya guys ya. Dan KWU gitu ya, siapa tahu kan juga bisa jadi pengusaha sukses kayak Ella ya. Iya, jadi punya pengalaman berusaha guys. Oke, nih aku 2 pertanyaan lagi nih ya. Oke. Ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman pengurus di divisi selanjutnya nih? Divisi KWU khususnya. Iya, betul. Ada gua masuk di divisi kami. Buat selanjutnya ya. Mas Mas sedih, padahal disuruh pesan gitu. Ya santai aja gitu. Kayak dari teman-teman organisasi juga pasti saling support, saling terbuka gitu.
kalian di divisi KWU itu nggak sendirian lah, nggak cuma di divisi KWU itu ya cuma divisi KWU doang kayak gitu. Jadi santai aja sih, jangan terlalu tertekan gitu. Ya yang semangat dan optimis gitu. Oke, kalau Mbak Nindya? Mungkin bisa menambah ide-ide yang menarik lagi sama jualan yang berinovasi lagi. Lebih banyak produk-produk baru yang Iya bakal betul dikeluarkan betul, ya. betul. Harus lebih baik dari divisi sebelumnya ya guys. Atau kita menitip proker ini nih, lanjutkan ya tolong gitu. Oh ya itu Kira-kira ada nggak? ya pasti ada sih, Ada, karena emang apa ya, praktek kita ya seputar wirausaha gitu. Ya harus sih. Ya, apalagi apa sih, kita juga udah ngumpulin ya uang gitu lah, kayak besok itu HMSD lebih kayak kaya raya lagi guys. Jadi kalian harus bisa apa lebih bisa berinovasi lah buat produk-produk KWU gitu, karena di sekarang udah diusahain gitu dan ada lah. Oke. Terus nih terakhir ya, Yes. apa harapan dari kalian untuk divisi KWU dan juga untuk seluruh pengurus HMS? Kan sekarang Nah, harapan ya harapan atau nggak pesan-pesan untuk ini sesama pengurus KWU gitu, atau juga untuk ini pengurus HMS? oke, pertama aku pengen berterima kasih sih ke semua teman-teman di HMSD gitu ya, karena aku sendiri senang gitu ya bisa join di salah satu organisasi yang hebat gitu ya menurutku. Isinya ya orang-orang yang berbakat gitu, dan mas kamera nih ya. Ya, isinya orang-orang yang berbakat gitu. Jadi aku senang bisa berkembang sama kalian gitu, dan pastinya kalau aku ada kesalahan gitu atau apapun itu ya aku minta maaf gitu ya guys. Ya intinya gitu sih. Kayak banyak kesan yang positif lah yang kalian berikan ke aku, dan aku sendiri ngerasa berkembang sangat banyak gitu ya selama aku join di HMSD gitu, dan bisa kenal banyak orang gitu, bisa kenal Alivia gitu, bisa kenal Rio, Ipia gitu. Mungkin kalau aku nggak join HMSD aku kira kamu di prodi lain gitu. Oh, berarti aku nggak kelihatan sedikit aktif ya, saya nggak tahu. Ya nggak gitu maksudnya ya. Jadi Ya, terus oke. intinya banyak benefit yang aku ambil sih dari join HMSD gitu. Jadi buat kalian yang pengen masuk HMSD gitu ya, join, harus Promosi. iya promosi terus ya. Promosi terus sih. Emang udah banget. Iya, kewirausahaan ya. dikit-dikit promosi gitu ya. Bawaannya kalau Mbak Nindya apa nih pesannya untuk teman sesama divisi, untuk seluruh pengurus HMS juga? Di situ ya. Wes. Ya semangat, untungnya PDH-nya belum selesai kan. Bahkan bikin PDH-nya bisa bantuin. Oh soalnya dia dapat magang guys, jadi besok iya tinggal. Terus Lagi. Untuk pesan buat itu yang lain yang seluruh HMSD. pengurus HMSD. Ya tetap semangat, tetap kompakan, terus bisa menjadi lebih baik lagi sih. Amin, amin. Amin, amin. Amin ya guys. Amin, amin bersama-sama. Oke, aku rasa udah cukup nih buat tanya-tanyanya ya. Sekarang aku mau ngajakin kalian main game. Oke. Jadi nama gamenya itu pernah gak pernah. Terusnya, udah buku dulu nih. Terusnya nanti aku bakal nyebutin satu pernyataan atau pertanyaan ya itulah. Terus yang jawabannya itu pernah atau nggak pernah. Nanti setelah aku hitung 1 sampai 3, kalian angkat papan. Oh ya, aku belum ambil papannya, sorry guys, lupa. Biasa MC juga manusia. Nih aku kasih dulu deh papannya nih. Jadi nanti aku hitung 1 sampai 3, kalian angkat papannya, tulisannya pernah atau nggak pernah ke arah kamera. Oke. Barengan yang angkatnya. Nah nanti yang paling banyak angkat pernah itu ada punishment-nya. Bikin konten TikTok. Iya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ngeliat konten TikToknya bisa lihat di TikToknya HMSD gitu. Udah siap belum? Siap, siap. Udah, oke. Tarik nafas dulu. Oke, pertanyaan pertama ya. Pernah atau nggak pernah nyesel memilih jabatan ini atau memilih divisi KWU? Aku hitung ya. Udah dipikirkan jawabannya? Oke, 1, 2, 3. Oh nggak pernah. Ini benar-benar kayaknya menjiwai banget Iya, gitu ya. harus emang udah nyemplung guys ya. Panggilan alam takdirnya gitu. Oke, lanjut nih. Pernah atau nggak pernah kepikiran untuk berhenti nih dari HMSD di tengah-tengah periode? Sudah dipikirkan? Oke, 1, 2, 3. Ini kayaknya sangat ikhlas gitu loh ya. Iya. Ikhlas banget. Ikhlas banget ikutnya gitu ya. Emang harus bertanggung jawab udah.
Udah memilih ya, masuk gitu ya. udah masuk emang harus diselesaiin gitu guys. Oke lanjut nih. Pernah atau nggak pernah sengaja nggak mau datang ke rapat? Udah dipikirkan? 1, 2, 3. Tuh kan. Sangat-sangat ikhlas lahir batin ya Allah subhanallah. Apalagi kalau terkait rapat itu ya kan sangkut pautnya sama semuanya ya, jadi emang harus ya datang gitu. Aku sempet sih nggak datang sekali gitu karena ketiduran ya. Itu sampai staffku itu kayak nelponin guys, kayak kasihan banget itu aku ngerasa bersalah banget jujur sih, kayak aku bangun kok banyak banget yang miss call gitu ya. Aku mau minta maaf juga ya ke teman-teman divisi dan juga teman divisi di luar divisi gitu, karena itu waktu itu kayak nggak sengaja gitu, kayak ketiduran gitu, jadi ya Namanya juga manusia ya, tapi bisa bisa enggak dipikirkan. lagi. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih, pernah atau nggak pernah kalian satu divisi ini marahan karena pendapatnya nggak sejalan? Oke. Udah dipikirkan ya? 1, 2, 3. Sangat ikhlas, sangat harus kompak guys, kalau ada di kompak, divisi gitu kayak kekeluargaan, harus gitu. melupakan ego masing-masing gitu, harus bisa mempersatukan pikiran antar anggota. Ini tuh sebabnya kita punya banyak cuan gitu. Karena KWU-nya sangat ini sekali ya. Teamworknya kayaknya kuat banget gitu ya. Iya harus nggak bisa ada drama di dalam divisi itu, nggak bisa. Nggak bisa, semuanya selalu harus dibawa kendali gitu. Oke, lanjut nih. Pernah atau nggak pernah kalian nih lupa bayar uang kas? Oke, udah dimikirkan? 1, 2, 3. Akhirnya ada yang jawab pernah. Ini sangat menjerumuskan ini, jadi Enggak. ini fakta ya guys terkait aku ya guys. Aku itu yang paling banyak nggak pernah bayar kas guys dari bulan Yes. apa ya? Padahal kan ini keluarga Enggak, enggak. usaha. Kayak gini. Iya sih emang lupa sih. Tapi ya nggak ada kaitannya sama wirausaha sih, tapi ya udahlah. Ya, oke lah. Itu fakta ya, fun fact. Fun fact ya, fun fact dari kawan kita. Oke, lanjut nih. Pernah atau nggak pernah cinlok ke pengurus HMSD yang lain? Sudah dipikirkan? Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak pernah. Kayaknya setiap pertanyaan itu cari aman semua. Enggak sih, kalau aku kayak profesional aja sih. Kayak aku kira semua orang ya kalau mau berorganisasi ya emang apa ya, kayak ingin mengembangkan diri lah. Kayak nggak bisa aku tiba-tiba kayak nyari jodoh gitu kayak. Nah, coba kan sekalian gitu kan. Kalau orang bilang kayak dapat jodoh itu bonus ya. Ya, harusnya gitu kan coba bonusnya. Tapi aku nggak nyari bonus gitu ya. Oke, dia datang sendiri gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir nih. Pernah atau nggak pernah tugas kampusnya terbengkalai karena lebih fokus buat ini ngerjain proker di HIMA? Udah pernah? Udah pernah, udah dimikirkan? Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak pernah. Berarti kayak telat ngumpul tugas pun ya? Itu pernah sih. Tapi bukan Itu bukan hal yang biasa buat aku justru. Emang terbengkalai kayak terbengkalai aja gitu. Tapi bukan karena ini. Bukan. Bukan. Bukan gara-gara KWU. Oke, kalau gitu. Masih balance lah sebenarnya antara organisasi sama waktu ke kampus gitu, kayak nugas kerja kelompok gitu masih balance gitu, nggak begitu sibuk banget di organisasi itu. Ya. Emang aku aja gitu. Kalau berarti dia pernah nggak keteteran gitu antara ini ngurusin HIMA sama tugas kuliah? Nggak pernah ya? Kayaknya makmur banget gak sih di KWU nih? Ya, emang sesuai rekomendasi tadi 9 dari 10. 9 dari 10 gitu. Join langsung guys. Oke. Besok oprek langsung daftar. Langsung pilihan pertama, kedua KWU gitu ya. Iya. Pokoknya mau ngotot KWU Iya, gitu. 100%. Oke, berarti tadi poinnya Mas Vicky 1. Sengaja ini. Oh enggak dong, kan bener. Nanti kita tunggu konten TikToknya guys. Tonton ya guys. Ada di TikToknya HMSD. Iya, Sebenarnya sih bakal di sini. harus sampai viral ya guys ya. FYP gitu ya, FYP gitu, viral kemana-mana. Oke, aku rasa mungkin masih mau main lagi. Kalau ada Oke. capek. Capek ya. Oke, aku rasa udah cukup ngulik kita pada hari ini di episode ini bersama teman-teman dari divisi KWU. Mungkin untuk teman-teman semua apabila masih ada pertanyaan seputaran himpunan mahasiswa sains data atau mungkin khususnya di divisi KWU, bisa langsung tanya di Instagram HMSD yaitu @hmsd.ittp atau juga di Instagram KWU hmsd_store.ittp. Oke, atau mungkin di Instagram pribadinya apa? Aku apa ya? Aku udah lama gak main IG Oh, nanti soalnya. muncul Jadi di ada sini
@cempluk. Oke, nanti kalau muncul juga di sini username-nya. Oke, aku rasa udah cukup ya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Iya, Udah sama-sama. datang pada hari ini, udah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol bareng aku, bareng teman-teman sains data lainnya. Oke, mungkin nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan di kesempatan lainnya gitu ya. Iya. Bersedia tidak? Kalau aku bersedia gitu. Sedih. Oke, Santai aja. santai ya, aman. Oke, aku rasa cukup untuk episode pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, Sobat Data. Bye bye.